Ya, sempat viral di media sosial tentang jual beli jutaan data IKTP, kini proses pengusutan tengah berjalan. Keamanan menjaga data primer kependudukan pun kini dipertanyakan. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kementerian Informasi dan juga Komunikasi. Selamat pagi, Pak Samuel. Selamat pagi, Sakia. Ya, Pak Samuel, ini ada grup gitu ya di media sosial yang menjual belikan data EKTP dan juga KK begitu. Ini sebenarnya bisa dikatakan modus baru atau ini memang sudah banyak terjadi, Pak Samuel? Ya, kami sendiri sedang menangani 3 kasus, sudah P21 sudah kita serahkan ke kejaksaan, itu juga adalah jual beli data EKTP. Jadi mereka itu ada yang melakukan mining. Mereka mencoba meminta kepada masyarakat dengan banyak sekali modusnya. Ada yang lewat aplikasi, ada yang untuk mengecek. Jadi mereka mengumpulkan. Jadi mendapatkan data-data itu belum tentu dari Dukcapil. Kita harus melakukan penyelidikan karena kan itu yang kita temukan dia nggak dapatnya dari Dukcapil. Dia mengumpulkan, dia memining gitu. Sebenarnya siapa saja sih yang bisa menyebarkan data-data ini kalau memang bukan dari Dukcapil begitu? Kan kita ini kadang-kadang kita lihat kalau kita browser aja KTP gitu muncul tuh. Nah kadang-kadang masyarakat juga ada yang menampilkan, ada beberapa media waktu ada kasus itu menampilkan tapi lupa menutup. Jadi yang sebenarnya saya rasa pembelajaran bagi masyarakat. Kalau kita harus menampilkan sesuatu bukti atau ada KTP-nya, semua data yang tentang nick-nya dan itu alamatnya itu harus diburumin gitu. Jadi ini dan juga saya temukan juga di internet ada orang di Facebooknya mamanya karena mungkin rasa sukacita anaknya baru lahir masukkan ininya keluarga baru dia foto lah kakaknya. Nah ini juga kesadaran masyarakat kita perlu tingkatkan. Namun juga ada juga orang-orang yang sengaja untuk mencuri data itu lewat mining. Tadi mining itu dia buat suatu aplikasi untuk pendaftaran kemarin pemilu cek KTP kita cek ini kita cek pendaftaran untuk pemilu mamanya. Nah itu ada banyak cara yang mereka lakukan. Makanya saya setuju dengan polisi perlu dilakukan investigasi. Jadi jangan dulu kita menuduh siapa yang membocorkan. Jadi jangan-jangan memang mereka itu melakukan yang tadi saya katakan mining. Oke, tetapi kalau selama ini sebenarnya seperti apa cara untuk menjaga kerahasiaan data, Pak Samuel? Ya, gini, pertama kan data itu ada 3 pemainnya. Pertama pemilik data ya kita orang per orang. Kita itu data kita. Kedua adalah pengelola data. Yang ketiga ada pemproses data. Nah, pada saat kita pemilik data memberikan konsen atau hak memberikan izin kepada pengelola untuk mengelola data itu. Nah, si pengelola juga harus punyai metodologi untuk mengamankan data-data kita dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Kan kalau di Indonesia kan KTP kita kemana aja kita pergi ke hotel juga diminta KTP, kita pergi ke gedung aja diminta KTP. Nah, apakah perlu ke gedung meminta KTP kita? Kan cukup mencocokkan benar nggak orangnya ini dengan KTP adalah sama, terus mencatat nama aja. Tapi kan diminta KTP. Fotokopi begitu ya Pak ya? Kita nggak tahu, benar kita nggak tahu apakah difotokopi atau tidak. Ini memang. Iya, tetapi memang tadi ada katakan untuk bertransaksi begitu, apalagi aplikasi, masyarakat harus waspada, harus lebih hati-hati. Tetapi ketika di dunia maya terkait dengan aplikasi ini ada untuk transaksi, verifikasi, konfirmasi yang biasanya juga minta menggunakan dari data-data pribadi. Kemudian bagaimana masyarakat bisa mengeliminasi agar tidak terjadi penipuan atau datanya ini disalahgunakan, Pak Samuel? Pertama, kita sudah ada regulasinya. Regulasi memang banyak, ada 32 regulasi terkait perlindungan data pribadi. Salah satunya ada di tempat kami juga ada di Kominfo. Kominfo itu berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 32. Nah itu habis itu kita turunannya ada di PP, ada di Permen 20. Nah itu di situ adalah memastikan bahwa setiap pengelola data itu harus menjamin kerahasiaan data-data pribadi yang dikelolanya. Nah ini tapi juga masyarakat juga harus punya kesadaran penuh, jadi jangan sampai mudah memberikan data-datanya. Kalaupun terkait aplikasi mamanya,
Kan mereka hanya minta nama, email, katakan itu. Itu pun juga harus hati-hati waktu itu harus baca term of reference daripada aplikasi itu. Mereka perlu data pribadi kita apa, buat apa. Ini yang jadi ini. Kalau memang mintanya berlebihan ya kita patut curigai. Baik, tapi terkait dengan grup tertutup Dream Market Official ini sendiri, apakah dari pihak Kemenkominfo ini sudah melakukan juga begitu penyelidikan dan melihat ini sebenarnya grup apa dan seperti apa begitu Pak Samuel? Kita sudah memantau juga sama dengan halnya polisi. Nah ini memang ada, kita nggak tahu ini masih baru kita pantau. Kita lagi selidikin orangnya, ada beberapa sudah kita profiling juga. Nah itu mereka kan, saya nggak tahu ini kasusnya apa. Tadi ada mereka saling menukar untuk kebutuhan pastinya untuk kepentingan ekonomi ya, jadi untuk data-data. Nah yang perlu dipahami, setiap data yang diperoleh dengan cara tidak sah itu adalah melanggar hukum, dan juga orang yang membeli data secara tidak mengumpulkan data, jadi dia dengan membeli itu juga melanggar ketentuan hukum. Memang kita saat ini sedang mendorong percepatan untuk namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera dibahas. Saat ini sudah selesai di pemerintah, dan kita lagi ada satu review lagi dari lembaga untuk mereview apakah sudah siap sebelum Presiden nantinya menandatangani untuk mengirim ke DPR. Nah ini saya rasa memang ini kita perlu satu undang-undang yang lebih komprehensif untuk hal ini supaya apabila ada pelanggaran tuh tahu hukumannya apa gini, dan juga memastikan perlindungan data pribadi orang Indonesia itu benar-benar terlindungi. Pak Samuel, saya penasaran ini kalau jual beli data ini sendiri berapa sih biasanya dihargai data ini Pak? Kemudian juga ini suka ada dugaan bahwa ada orang dalam yang terlibat untuk menyebarkan data-data pribadi ini. Apakah mereka juga mendapatkan komisi terkait dengan ini? Biasanya berapa ini Pak? Itu yang penyidik, bukan saya, ada penyidik kami, ada di PPNS, itu ada kasusnya. Nanti mungkin kita bisa setelah masuk ke pengadilan, nanti kita bisa jelaskan karena kan sudah masuk ke berkas perkara pengadilan ya. Itu sudah ada 3 yang kita tangkap dan kita sudah serahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Baik, Pak, kalau memang aturan sudah ada, kemudian tadi Anda katakan juga bahwa Kemenkominfo sudah memperkasai untuk dibuatnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi begitu ya. Tapi kemudian bagaimana juga sebenarnya pengawasan terhadap lembaga ataupun juga aplikasi yang bisa memiliki data-data pribadi masyarakat begitu. Seperti apa sebenarnya pengawasan, dan kemudian juga mungkin dari Kominfo sendiri apa sebenarnya tanggung jawab juga yang bisa Anda berikan begitu terkait dengan hal ini? Nah, kalau kita pelajarin dengan undang-undang yang sama di negara-negara lain, itu selalu ada namanya suatu badan untuk pengawasannya. Dia mereka yang melakukan. Contohnya yang kemarin di di Eropa itu ada suatu perusahaan karena kebocoran dia dendanya 200 juta pound itu. Nah, kayak gitu ada lembaga nanti yang mengawasi, yang memastikan bahwa prosesnya itu memang secure. Iya. Kemudian? Iya, kami masih mendengarkan Pak, silakan. Jadi makanya ini nanti kita dalam penyiapan kita terhadap undang-undang ini pun demikian. Tapi itu nanti harus dibahas di DPR. Nanti harus ada satu lembaga khusus yang dia bisa mengaudit semua prosesnya apabila terjadi sesuatu. Dan mereka lah yang memberi direktif apa saja yang bisa dilakukan terhadap data itu. Baik, kita akan tunggu tentunya bagaimana dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini, dan juga bagi masyarakat diharapkan lebih waspada begitu ya Pak Samuel dalam memberikan informasi data pribadi terutama di dunia maya. Terima kasih Pak Samuel Abriani Pangherapan, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kemenkominfo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Iya, kami masih mendengarkan Pak, silakan. Jadi makanya ini nanti kita dalam penyiapan kita terhadap undang-undang ini pun demikian. Tapi itu nanti harus dibahas di DPR. Nanti harus ada satu lembaga khusus yang dia bisa mengaudit semua prosesnya apabila terjadi sesuatu. Dan mereka lah yang memberi direktif apa saja yang bisa dilakukan terhadap data itu.
Baik, baik. Kita akan tunggu tentunya bagaimana dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini dan juga bagi masyarakat diharapkan lebih waspada begitu ya Pak Samuel dalam memberikan informasi data pribadi terutama di dunia maya. Terima kasih Pak Samuel Abriani Pangherapan, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kemenkominfo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi.